Não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da zona sul, loirinha de olho azul, e o impasse é upa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Nasi dari kelas 3D. Baiklah, sini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal komponen tentang sistem pneumatik. Yang pertama itu ada katup 5/2 single pilot, katup 5/2 double pilot, terus ada katup NC atau normal cruise, ada katup NO atau normally open, ini ada katup OR, katup N, katup manifold, katup ini one way dan fitting 4 arah dan 3 arah. Nah teman-teman, di sini ada katup 5/2 single pilot, yang dimana di sini ada pot ini sebagai angin supply atau angin masuk. Nah, angin masuk ini akan dituju ke pot A, yang dimana pot A ini akan mengalir nanti ke silinder. Terus dari silinder angin akan keluar ke pot B, lalu angin nanti akan dikeluarkan ke pot S sebagai pot exhaustnya. Di sini ada lubang sebelah kiri ini, pot sebelah kiri ini ada sebagai sinyal, yang dimana sinyal ini misalnya dia diberi angin akan masuk ke pot A ataupun ke pot B. Ini saya akan menjelaskan katup 5/2 double pilot, dimana cara kerjanya adalah aliran masuk dari sini dan keluar menuju sini. Dan ini fungsinya adalah untuk mengubah aliran udara. Misalnya angin masuk dari sini berubah menuju sini, dan angin dari sini dan angin keluar menuju sini. Di sini saya akan menjelaskan katup kecepatan 3/2 yang akan saya sebut dengan normal flow. Di sini saya akan menjelaskan arah alirannya. Angin supply masuk dari sini dan keluar melalui lubang rilis. Saat tombol belum ditekan, aliran akan terputus atau bisa dikatakan tidak terhubung. Dan pada saat tombol ini ditekan, katup akan terbuka dan angin akan keluar melalui sini. Dan di sini saya akan menjelaskan katup kecepatan 3/2 bagian NO atau bisa disebutnya normally open. Di sini saya akan menjelaskan juga arah alirannya. Di sini ada sedikit perbedaan dengan normally closed. Di sini arah alirannya saat disuplai alirannya langsung terbuka, dan saat ditutup alirannya akan tertutup. Arah alirannya sama seperti MC tadi. Ini adalah supply dan ini lubang rilis, dan ini aliran keluar. Baik, di sini saya akan menjelaskan katup N. Katup N memiliki 2 saluran masuk dan 1 saluran keluar. Katup N ini akan bekerja apabila ada 2 saluran masuk, dan jika hanya ada 1, katup ini tidak akan bekerja. Baiklah teman-teman, selanjutnya ada katup OR, yang dimana fungsinya adalah ketika angin disuplai dari pot yang sebelah kiri, maka angin akan keluar ke pot yang bagian atas. Begitupun sebaliknya, jikalau angin disuplai dari pot sebelah kanan, maka angin akan keluar ke atas, karena di dalam ini sudah ada penyempitan, jadi tidak akan keluar dari kanan ke kiri ataupun dari kiri ke kanan. Ada fitting 4, yang dimana fitting ini digunakan untuk membagi arah angin. Misalnya angin akan masuk dari pot yang bawah, lalu angin akan dibagi ke 3 arah, ke arah sisi kiri, ke kanan, dan ke atas. Dan selanjutnya yaitu ada fitting 3 arah, yang dimana fitting akan dibagi menjadi 2 arah angin. Angin akan masuk dari bawah, sementara itu akan dibagi menjadi ke 2 arah angin, dari ke arah kiri ataupun ke arah kanan. Baiklah teman-teman, di sini ada one way flow, yang dimana ini fungsinya untuk memperlambat aliran angin masuk ke silinder. Angin akan masuk ke pot sebelah kanan, lalu keluar ke pot sebelah kiri. Ini adalah fungsinya adalah untuk memperlambat aliran yang akan keluar. Kalau kita ingin
keluar, maka ini akan dikencangkan agar aliran tersebut lebih pelan. Ya teman-teman, ini ada manifold yang dimana angin akan disuplai dari bawah dan akan dibagi menjadi 7 arah dari sisi kiri, kanan, dan tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Hamidi dari kelompok 8. Di sini saya akan merangkai rangkaian pada gambar 4.25. Ini angin disuplai dari kompresor menuju FRL atau filter regulator regulator. Dari FRL dihubungkan langsung ke katup 3/2 NC atau bisa disebut dengan normally close. Dan dari katup 3/2 ini langsung dihubungkan ke silinder kerja tunggal. Bisa kita tes uji coba rangkaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabi Renaldi dari Suatu Gajik. Baiklah, di sini saya akan membuat rangkaian skema tidak langsung menggunakan katup NC atau normally close. Jadi komponen utamanya itu adalah ada kompresor, ada filter, ada katup 3/2 NC dan menggunakan katup 5/2 single. Jadi angin akan mulai dari kompresor menuju filter. Dari filter angin dialirkan menuju katup NC menggunakan fitting dan angin akan dituju ke katup 5/2 single pilot. Jadi pada saat angin masuk ke katup 3/2 single pilot, angin akan menuju kembali ke sistem silinder kerja tunggal. Baiklah, di sini saya akan mencoba memperagakannya. Baik, di sini saya akan merangkai rangkaian secara tidak langsung menggunakan katup 3/2 normally open dan katup 5/2 yang telah dimodifikasi menjadi katup 3/2. Baik, dari sini suplainya kita ambil dari kompresor menuju FRL dan dari FRL langsung kita hubungkan ke fitting 3. Yang satunya kita hubungkan ke ini saluran masuk pada katup 3/2 NO, dan yang satunya lagi kita hubungkan ke katup 5/2 yang telah kita modifikasi menjadi 3/2, dan udara keluar menuju katup 3/2 tadi, dan udaranya langsung dihubungkan ke silinder kerja tunggal seperti ini. Baik, kita uji coba. Pada saat udara dialirkan, katup langsung terbuka, dan pada saat udara ditutup, silinder akan turun. Teman-teman, jadi kita akan mengangkat rangkaian dengan katup NO atau normally open. Ini seperti yang tadi, komponen utama itu masih menggunakan kompresor, kemudian ada filter menggunakan katup 3/2 NO dan menggunakan silinder kerja tunggal. Baiklah, kini kita langsung uji coba rangkaiannya. Jadi pada saat diikan, si avatar akan naik langsung. Setelah kita coba tutup, dia akan balik ke tempat semula. Kita akan jadi dulu, dia akan naik lagi. Baik, di sini saya akan merangkai rangkaian pada gambar kelima. Adapun komponen yang kita gunakan ada kompresor sebagai suplainya dan FRL, katup 3/2 NC, katup 5/2 double pilot, dan silinder kerja ganda serta fitting 4. Baik, saya akan menjelaskan arah alirannya dan cara kerjanya. Pertama, angin disuplai dari kompresor menuju FRL dan dari FRL menuju fitting 4. Yang satunya
dihubungkan ke katup 3/2 NC untuk menunjukkan silinder, dan yang sebelahnya untuk memundurkan silinder, dan dihubungkan ke katup 5/2 double pilot. Yang ini dari lubang sini untuk saluran masuknya, dan dari sini menuju lubang ini adalah untuk saluran keluarnya. Baik, akan kita uji coba sistemnya, sistem rangkaiannya. Pada saat tombol ditekan, piston akan keluar, dan pada tombol ini saudara kembali dan piston akan mundur. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkaian 6 dan rangkaian 7. Di mana pada rangkaian 6 piston bergerak, majunya lambat, baliknya cepat, dan pada rangkaian 7 piston keluarnya cepat dan baliknya lambat. Adapun komponen yang kita gunakan adalah kompresor, FRL, fitting part, katup 3/2, normally close, dan katup 5/2 double pilot, serta menggunakan silinder kerja ganda. Baik, langsung saja saya jelaskan aliran kerja pada gambar 6. Angin dari kompresor menuju FRL, dan FRL langsung dihubungkan ke fitting 4, dan dari fitting yang di sini kita hubungkan ke katup 3/2 untuk memajukan piston, dan yang sebelahnya kita hubungkan untuk memundurkan piston, dan dihubungkan ke katup 5/2 double pilot tadi. Dan anginnya, angin keluarnya kita tambahkan one way untuk memperlambat keluarnya piston. Bisa kita uji coba rangkaian 6. Piston keluarnya lambat dan baliknya cepat. Menjelaskan lagi rangkaian 7 yang sebenarnya sama dengan rangkaian 6 sebelumnya, hanya terdapat perbedaan pada letak one way-nya. Letak one way-nya adalah fungsinya yang pada gambar 7 untuk memperlambat kembalinya piston, sedangkan untuk majunya cepat. Bisa kita uji coba. Piston majunya cepat dan kembalinya lambat. Teman-teman, saya akan menjelaskan tema masing-masing. Menggunakan komponen-komponennya adalah ada kompresor, ada head service, ada fitting 4, ada 3/2 katup normal bos 2, satu katup 5/2 double pilot, dan 2 one way full control. Jadi fungsinya 2 one way full control ini untuk memajukan serta memundurkan itu secara lambat, atau skema waktunya tuh disetel ya teman-teman. Baiklah, kita uji coba langsung pada rancangannya. Pada saat tombol 1 ditekan, maka gerak arah piston itu akan lambat. Jika di tombol 1-nya, maka piston akan turun secara lambat juga. Teman, pada gambar 9 ini ada sistem perancangan pneumatik yang kita menggunakan katup normally close-nya 2, katup normally open 1, ada katup OR, ada katup 5/2 yang double pilot, dan silinder kerja ganda. Baiklah, ini kita akan menjalankan aliran dari kompresor, di supply angin dari kompresor. Dari kompresor naik ke air service atau RPL, dari RPL menuju fitting 4, lalu dari fitting 4-nya angin akan dibagi ke 3 katup normally open dan normally close. Jadi arah angin ini akan masuk ke fitting 3 lagi, lalu dibagi ke
ke katup 3/2 normally open 1 dan katup normally open 3/2 1. Lalu dituju ke katup OR. Dari katup OR ini maju ke input ke katup 5/2. Dan 5/2 ini baru maju menuju ke akuator. Sedangkan dari aliran kanan ini menuju ke katup normally open. Dan normally open ini menuju ke katup 5/2 untuk membalikan pistonnya. Baiklah, kita uji coba pada pneumatik ini. Jadi pada tombol 1 tombol membalikus kita pencet, piston akan maju naik ke atas. Ini untuk menurunkannya. Dan katup satu lagi bisa digunakan untuk mengontrol piston naik lagi. Baik, sekian video tentang sistem perancangan pneumatik pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.